Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Tetap semangat, tetap menggumuli firman Tuhan, tetap mendengarkan firman Tuhan. Karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan dihibur, kita akan dikuatkan, kita akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, dimulai dari ayat yang ke-10. Tapi saya mau baca ini dari ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Seorang muda bernama Oitikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini adalah satu kesaksian yang cukup manis dan cukup indah dari Paulus. Tuhan memberikan kuasa kepada Paulus untuk membangkitkan orang yang mati. Tetapi kita perlu ingat, saudara-saudara, dalam hal ini, bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada Paulus bukan supaya orang melihat dia berkuasa, tapi supaya pemberitaan firman Tuhan itu semakin diteguhkan dan Paulus tidak mengalami keterpurukan iman, mengalami keterpecahan konsentrasi ketika dia mengajar, ketika dia memberitakan firman Tuhan. Jadi maksud Tuhan satu hanya untuk meneguhkan firman Tuhan, penginjilan yang dilakukan oleh Paulus, dan juga nama Tuhan dimuliakan. Jadi ingat, tanda mujizat akan diberikan kepada orang-orang yang diberkati Tuhan untuk meneguhkan firman Tuhan itu sendiri dan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Yesus juga ketika menyembuhkan orang yang sakit dan juga apalagi secara khusus membangkitkan Lazarus, ketika dia diberitahukan bahwa orang yang dia kasihi Lazarus sakit, dia sengaja tinggal beberapa hari lamanya. Dia tidak terus datang untuk menyembuhkan si Lazarus. Dengan satu tujuan, yaitu supaya Tuhan dimuliakan dengan semuanya itu. Supaya mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan kebangkitan. Itu yang mau disampaikan. Pada saat ini ada begitu banyak pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang selalu berupaya untuk mempertontonkan tanda-tanda mujizat atau kesembuhan ilahi. Saya mau katakan, ya terserah kita mau menanggapi apa, tapi saya mau mengatakan bahwa Tuhan tidak saja bekerja dengan tanda-tanda mujizat. Saya mau mengatakan kepada kita, percayalah kepada Tuhan sekalipun tidak ada tanda mujizat. Percaya dulu kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Kalau Tuhan mau mengizinkan tanda mujizat akan terjadi kepada kita, itu akan terjadi kepada kita. Dan jangan memaksakan tanda-tanda mujizat. Ada banyak orang yang berupaya untuk menghidupkan orang mati, sehingga itu mempermalukan iman mereka kepada Yesus Kristus. Jangan sampai kita gila-gila tanda-tanda mujizat, karena itu belum tentu memuliakan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan selalu bekerja melalui tanda mujizat itu. Kalau kita lihat dari kesaksian Sadrak, Mesak, Abednego, ya kan? Mereka percaya dulu kepada Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan hanya karena tanda-tanda mujizat. Ini yang menarik yang boleh kita lihat dalam kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, ketika mereka akan dihukum oleh Raja Nebukadnezar, dia diancam oleh Nebukadnezar, bahkan mau dimasukkan ke dalam api yang begitu panas. Nebukadnezar bertanya kepada mereka terus, maukah kalian dilepaskan atau mau menyembah Allah dewaku ini? Ya kan? Tetapi mereka tidak menjawab Nebukadnezar. Makanya dikatakan di ayat 16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja
sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengetahuinya, Tuanku mengetahuinya, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewamu Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ini luar biasa. Sekalipun mereka sudah diancam akan dijatuhkan ke dalam api yang sangat-sangat panas, tetapi mereka tidak takut, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan kesaksiannya yang luar biasa. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja. Kalau andaikan Tuhan tidak melepaskan mereka dari perapian, atau Tuhan tidak menunjukkan tanda mujizatnya, tetap juga mereka percaya. Ini yang saya mau katakan kepada kita, tetaplah percaya sekalipun tidak ada mujizat. Tetaplah percaya sekalipun apa yang kita harapkan tidak diberikan oleh Tuhan atau tidak dijawab oleh Tuhan. Tetaplah percaya sekalipun ada banyak harapan-harapan kita yang tidak terwujud dalam kehidupan kita. Itu yang pertama yang harus kita camkan dalam firman Tuhan ini. Yang kedua, ya, yaitu pakailah waktu sebaik-baik mungkin. Paulus mempergunakan waktunya sebaik-baik mungkin. Ketika dia berjumpa dengan orang-orang yang percaya, ketika dia berjumpa dengan murid-murid Tuhan atau murid-muridnya, dia selalu mempergunakan waktu itu untuk menyampaikan firman Tuhan, mengajar, berkhotbah, sehingga orang bisa membaca, mendengar, dan mengingat firman Tuhan. Sehingga dia boleh melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka boleh teguh, kuat, dan tangguh menghadapi setiap pergumulan-pergumulan kehidupan. Hidup orang-orang pertama itu, abad-abad pertama orang-orang percaya itu begitu mengerikan. Mereka mengalami banyak pergumulan. Tetapi mereka tidak pernah takut. Karena apa? Karena mereka selalu tinggal dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, saya mau ingatkan ini kepada kita. Jangan sampai kita pernah tidak mendengar firman Tuhan. Jangan sampai kita mengabaikan firman Tuhan. Sesibuk apapun kita, sehebat apapun jabatan kita. Ingat, hari-hari belakangan ini ada begitu banyak orang-orang sedang dikecoh, dialihkan fokusnya daripada kerajaan sorga dan firman Tuhan. Karena jabatan, karena pekerjaan. Sering sekali kalau orang tambah jabatan, tambah tinggi jabatannya, makin konsentrasi, makin terfokuslah dia dengan pekerjaannya. Karena dia takut nanti jabatannya itu akan hilang dari dia. Saya mau katakan kepada kita, sesibuk apapun, setinggi apapun jabatanmu, sampaikan dulu hidupmu ke dalam firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, supaya engkau boleh hidup, supaya engkau boleh berhikmat dan bijaksana. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ingat, hidup kita tujuannya hanya ke dalam kerajaan sorga. Jabatan, materi, dan apa yang ada di dunia ini, itu hanya menjadi alat kita saja supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Justru semakin dekat kita kepada Tuhan. Jadi apapun yang diberikan Tuhan justru semakin mendekatkan kita kepada Tuhan, bukan menjauhkan kita kepada Tuhan. Tapi belakangan ini ada banyak orang karena usahanya semakin maju, jabatannya semakin tinggi, karena kegiatannya, berkat-berkat Tuhan semakin banyak, justru waktu, pikiran, dan fokus kehidupannya disita untuk itu. Makanya saya mau ingatkan melalui firman Tuhan ini sama seperti Paulus, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya. Jangan pernah mendengarkan perkataan dunia. Dunia sedang berkata waktu hidup kita cuma sekali, cuma sebentar. Mari kita nikmati hidup kita, mari kita pesta pora, mari kita menikmati keinginan daging kita, memuaskan keinginan daging kita. Saya mau katakan, jangan pernah dengar hal itu. Itu akan merusak hidup. Ya. Yang ketiga, saudara-saudara, dari firman Tuhan bagi kita hari ini, ya, berpikirlah positif terus. Jadi tadi Paulus marah ketika ada orang-orang yang berupaya untuk mengacaukan situasi, ya. Dan saya mau katakan kepada kita renungan yang ketiga ini, tetaplah konsentrasi untuk apa? Untuk imanmu, dan tegaslah kalau ada orang-orang yang
membuat kita jauh daripada Tuhan atau membuat kita menjadi lepas konsentrasi kita dengan Tuhan, maka dengan tegas kita harus mengatakan kepada orang itu. Jadi tegaslah dengan imanmu kepada orang lain. Paulus tadi berkata di sini, dia katakan ayat 10 itu, jangan ribut sebab ia masih hidup. Jadi ketika anak yang jatuh itu, Eutikus itu jatuh, dia mati. Lantas Paulus mau membangkitkan dia, tapi ada aja orang yang ribut dan sehingga memecahkan. Ketika Paulus merebahkan tubuhnya di atas daripada mayat daripada Eutikus itu, dia sedang berkonsentrasi untuk meminta kepada Tuhan supaya turun. Makanya dia rebah, itu melambangkan bahwa Tuhan turun. Ya, sebenarnya tidak perlu harus seperti itu. Kita juga boleh berdoa dengan lipat tangan saja, atau berdoa dengan menengadahkan tangan kita kepada Tuhan, itu sudah cukup. Tetapi itu hanya gambaran saja kepada kita bahwa itu mengungkapkan bahwa kuasa roh Tuhan juga sedang turun kepada mereka. Jadi ketika itu ada orang-orang yang berpikiran negatif, yang mengatakan, ya inilah pertemuan kita ini tidak diberkati Tuhan. Rasul Paulus ini juga rasul yang tidak benar. Ada banyak hal. Di gereja juga seperti itu. Kalau ada sesuatu yang terjadi kesalahan, lihatlah itu pendeta itu sama penatua itu. Nggak benar mereka. Selalu saja nggak satu hati mereka. Ya kan? Ada saja hal-hal yang, lihatlah itu, kacau balau pekerjaan mereka. Kalau ada yang salah, orang-orang yang berpikiran negatif selalu saja mengkritik, mengomentari, sehingga hal itu tidak baik. Ya, dan buat diri dia sendiri pun itu tidak baik, dan buat orang lain juga itu tidak baik. Jadi makanya jangan mau mendengarkan orang-orang yang selalu berpikiran negatif. Kita harus tegas mengatakan, jangan ribut. Sama seperti Yesus juga pernah berkata kepada orang-orang yang banyak ketika dia mau membangkitkan anaknya Yairus, yaitu penjaga rumah ibadat itu. Dia katakan dari Matius 9 ayat 24, dia katakan, pergilah, karena anak itu tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Jadi di situ ada banyak orang-orang yang menangis. Ada banyak orang-orang yang meratapi dia. Ya kan, kalau di Lukas 8 ayat 52, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati tetapi tidur. Jadi hati-hati. Ketika orang gak terkontrol pun karena tangis apapun, itu bukan mencerminkan bahwa itu kasih. Bukan mencerminkan bahwa itu adalah keluar dari rasa perasaan yang paling dalam dan segala macam. Belum tentu. Itu justru menunjukkan ketidakberimanan kita. Apalagi ketika mereka sudah melihat bahwa Yesus Tuhan hadir di situ, tapi terus mereka menunjukkan sikap menangis dan segala hal. Itu mengganggu buat Tuhan Yesus. Dan Yesus tidak mau orang-orang yang seperti itu ada di dekat dia. Makanya dia katakan, pergilah. Ya kan? Dia mengusir orang-orang seperti itu karena Tuhan mau membangkitkan dia. Tapi orang justru menertawakan. Ada begitu banyak orang yang menertawakan orang lain atau kita juga dengan iman kita. Silahkan, tapi dengan tegas, sudahlah. Kita menjauh dari dia atau usir dia dari kita. Atau diamkan dia. Jadi kalau kita di gereja pun, kalau ada orang-orang yang ribut ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus dengan tegas katakan, diamlah. Saya mau dengarkan firman Tuhan. Atau paling tidak kalau dia tidak mau diam, mari ambil tempat yang lain. Supaya dia juga jadi malu untuk itu. Ya, itu yang berikutnya. Yang berikutnya saudara-saudara, apa yang perlu kita renungkan? Tetaplah fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Orang yang rindu dengan firman Tuhan pasti tetap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak akan pernah mau dikecohkan oleh apapun. Ya. Karena apa? Ini juga perlu diingatkan kepada kita ketika tadi Eutikus tadi sampai terkantuk, itu karena dia adalah masih anak-anak juga, masih muda, sehingga konsentrasinya tidak kepada hal-hal yang rohani. Maksud orang tuanya membawa dia mungkin supaya dia juga dibimbing sejak mudanya. Tetapi mungkin waktu terlalu lama. Tetapi firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, ya, ketika ada orang yang terkantuk, itu bahaya. Tuhan pernah berkata, jangan bermain-main. Aku tidak mau dipermainkan. Ya, jadi artinya jangan berlaku yang tidak baik, sebab Tuhan tidak mau dipermainkan. Ya, jadi jangan bermain-main di hadapan Tuhan. Tetaplah sungguh-sungguh. Orang yang percaya kepada Tuhan dan rindu akan Tuhan, pasti dia akan mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun waktunya begitu lama, sekalipun itu begitu melelahkan, tapi hatinya terus
terfokus kepada firman Tuhan. Matanya terus akan terbuka, pikirannya tidak akan pernah mau bercabang-cabang atau dikecohkan atau konsentrasinya menjadi hilang. Tapi orang yang merindukan firman Tuhan tetap akan mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena dia percaya setiap firman Tuhan itu akan menguatkan, akan meneguhkan, akan menghibur, memberikan sukacita dan damai sejahtera baginya. Dan oleh karena itu, makanya melalui firman Tuhan ini tetaplah percaya kepada Tuhan dan dengarlah firman-Nya selalu, rindulah akan firman Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus di sini. Makanya kita harus berdoa kepada setiap hamba-hamba Tuhan dan setiap kita supaya hamba-hamba Tuhan tetap mempersiapkan khotbahnya, merenungkan, menggumuli firman Tuhan yang akan dia sampaikan sehingga dia betul-betul menyampaikannya dengan kuasa dan sukacita. Ya, jadi dan orang-orang yang mendengarkannya pun akan bisa menerimanya dengan sukacita. Makanya berdoalah supaya kita juga terus dihinggapi oleh Roh Kudus, supaya Roh Kudus Tuhan terus mengarahkan, mengingatkan kita untuk terus terpaut dengan firman Tuhan. Hati-hati, orang yang datang ke gereja yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, memang hatinya sedang ditutupi oleh dosa dan keinginan dagingnya. Jadi makanya jangan mau tinggal dalam kedagingan kita, terus membuka hati kita untuk firman Tuhan. Latih dirimu, berdisiplinlah. Sama seperti saya juga harus berdisiplin untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Semoga ini juga bermanfaat bagi orang yang mendengarkan. Dan ini bermanfaat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.